Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Kurniasi dengan NIM 210104, kelas RA4 Manajemen, Universitas Primagraha. Mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi tentang yang pertama yaitu komunikasi bisnis, yang kedua komunikasi bisnis antar budaya, yang ketiga teknologi dan informasi, yang keempat pusat bisnis, dan yang terakhir yang kelima yaitu proposal. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah komunikasi bisnis, langsung saja ke materi yang pertama yaitu komunikasi bisnis. Apa itu komunikasi bisnis? Pengertian komunikasi bisnis menurut para ahli. Yang pertama, Philip Kotler. Pengertian komunikasi bisnis menurut Philip Kotler adalah suatu kegiatan manusia yang ditujukan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Yang kedua, Roselbat. Pengertian komunikasi bisnis menurut Roselbat adalah suatu tindakan pertukaran informasi, ide atau opini, instruksi, dan sebagainya yang dikemukakan baik secara personal maupun non-personal melalui simbol dan tanda guna mencapai tujuan perusahaan. Oke, selanjutnya yaitu tujuan komunikasi bisnis. Menurut James G. Flood, Jerry Wilson, dan B. Curtis menyatakan tujuan komunikasi bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Ini sangat tepat karena semakin tinggi seseorang pada sebuah bisnis, maka orang tersebut akan tergantung kepada keahlian orang lain dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah dalam pencapaian keberhasilan. Yang kedua, mengevaluasi perilaku. Penilaian atau evaluasi harus dilakukan anggota organisasi agar pengetahuan dan mengoreksi apa saja yang ingin dan sudah dilakukan pada presentasi mereka. Penilaian ini memerlukan kepekaan dan keahlian komunikasi. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu memberi informasi, yang kedua pengendalian atau regulatori, yang ketiga memberi persuasif, yang keempat integratif. Bentuk komunikasi bisnis. Yang pertama saluran komunikasi formal, yang kedua saluran komunikasi informasi. Manfaat komunikasi bisnis bagi perusahaan. Yang pertama, keputusan dapat diambil sesuai target. Yang kedua, menyelesaikan masalah dengan cepat. Yang ketiga, mendeteksi cepat hal-hal yang berpotensi salah. Yang keempat, meningkatkan produktivitas kerja. Yang kelima, memperkuat hubungan bisnis. Yang keenam, memudahkan persuasi pesan pemasaran. Yang ketujuh, memperbaiki citra perusahaan dan karyawan. Yang kedelapan, membangun loyalitas dan kepuasan kerja karyawan. Dan yang terakhir, yang kesembilan, meningkatkan kepercayaan investor. Selanjutnya yaitu cakupan komunikasi. Yang pertama, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi dengan diri sendiri, dialog yang terjadi secara internal dan dapat terjadi di hadapan orang lain. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi tatap muka yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Yang ketiga, komunikasi kelompok kecil. Komunikasi kelompok kecil yaitu proses komunikasi yang terjadi setidaknya antara 3 orang. Tujuan dari komunikasi ini yaitu sejumlah orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, komunikasi organisasi. Komunikasi ini terjadi dan memerlukan hal seperti pertemuan interpersonal, kesempatan bicara di depan umum, di situasi kelompok kecil, dan pengalaman termediasi. Yang kelima yaitu komunikasi publik atau retoris. Komunikasi ini menyebarkan informasi dari satu orang ke kelompok besar seperti berpidato di depan umum. Biasanya pembicara mempunyai 3 tujuan utama yaitu untuk menginformasikan, menghibur, dan membujuk. Yang keenam, komunikasi massa atau media. Komunikasi massa mengacu pada komunikasi kepada publik melalui salah satu saluran komunikasi dan menargetkan audiens besar. Yang ketujuh, komunikasi budaya. Komunikasi budaya adalah
adalah proses komunikasi yang terjadi antara individu-individu yang memiliki latar belakang yang berbeda. Selanjutnya yaitu unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, sumber atau komunikator, source. Yang kedua, pesan. Yang ketiga, saluran atau media, channel. Yang keempat, penerima atau komunikan, yang bisa disebut juga receiver. Yang kelima, akibat atau pengaruh, efek. Yang keenam, umpan balik, feedback. Yang ketujuh, lingkungan. Bisnis dalam pandangan komunikasi. Komunikasi bisnis dapat dilakukan di dalam perusahaan dan di luar perusahaan. Di dalam perusahaan, komunikasi perlu dibina secara baik dengan para karyawan agar mereka lebih yakin dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Komunikasi eksternal dilakukan perusahaan dalam hubungan dengan masyarakat, pemerintah pada umumnya, dan khususnya terhadap para konsumen atau langganan. Proses komunikasi dalam perusahaan. Setiap proses komunikasi sekurang-kurangnya mempunyai 5 komponen, yaitu yang pertama, ide atau kejadian yang akan diberitakan. Yang kedua, komunikator yang mengadakan kegiatan perumusan berita. Yang ketiga, pesan yang dirumuskan dan disalurkan. Yang keempat, menginterpretasikan pesan. Yang kelima, tujuan kegiatan pemberitaan. Komunikasi untuk menyelesaikan masalah. Tujuannya adalah untuk mempelajari kapan komunikasi tepat untuk berhubungan dengan masalah-masalah bisnis, untuk mempelajari menciptakan suasana agar pertemuan-pertemuan dapat berhasil, untuk mempelajari bagaimana menyusun agenda rapat, untuk mempelajari bagaimana menyusun sebuah kelompok diskusi, untuk mempelajari yang bersifat sebagai pemimpin, dan untuk mengetahui keadaan suatu kelompok. Selanjutnya yaitu tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama, memberi informasi atau informing. Yang kedua, melakukan persuasi atau persuading. Yang ketiga, melakukan kolaborasi atau collaborating. Etika berkomunikasi dalam lingkup perusahaan. Yang pertama, gunakan bahasa yang sesuai atau formal. Yang kedua, pastikan intonasi suara yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman. Yang ketiga, antusias dalam berkomunikasi dengan lawan bicara. Yang keempat, jangan berbicara arogan karena dapat menyebabkan adanya kesalahpahaman. Yang kelima, berhati-hati dalam menggunakan bahasa tubuh dan juga ekspresi wajah agar tidak menyinggung lawan bicara. Yang keenam, menjaga sikap profesional. Komunikasi menurut cara penyampaian pesan. Yang pertama, komunikasi lisan dilakukan dengan mengucapkan pesan secara langsung kepada lawan bicaranya. Bisa juga dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui sambungan telepon. Yang kedua, komunikasi tertulis dilakukan dalam bentuk tulisan seperti pesan yang dikirim melalui memo, email, atau aplikasi pesan singkat. Pembahasan yang kedua yaitu komunikasi antar budaya. Pengertian budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, dan karya seni. Pengertian komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya merupakan proses komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang memiliki kebudayaan berbeda-beda, baik beda ras, etnik, sosial, ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan. Komunikasi antar budaya terus berkembang, apalagi di saat manusia bisa bebas berkomunikasi karena adanya perkembangan teknologi. Pembahasan selanjutnya yaitu bisnis etik. Pengertian etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang asas-asas akhlak, sedangkan akhlak berarti budi pekerti atau kelakuan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa etika adalah ilmu yang mengatur tentang budi pekerti atau tata cara berperilaku. Etika dan moral sangat diperlukan dalam menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, orang yang memiliki etika dan moral tidak akan melakukan tindakan yang dapat merugikan hasil karya hak cipta orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Fungsi etika. Yang pertama, guna memperlihatkan suatu keterampilan berpikir jernih, yaitu suatu kebolehan untuk berargumentasi secara kritis dan rasional. Yang kedua, berfungsi sebagai pembeda mana yang boleh diubah dan mana yang tidak dapat diubah. Yang ketiga, berfungsi menyelidiki suatu konflik atau permasalahan hingga ke akar-akarnya. Yang keempat, berfungsi untuk menyelesaikan konflik, baik konflik moralitas maupun konflik sosial lainnya, dengan bentuk gagasan yang tersusun juga kritis. Pembahasan selanjutnya yaitu pusat bisnis. Apa sih pusat bisnis? Definisi pusat bisnis menurut data dalam KBBI dapat disimpulkan bahwa pusat bisnis merupakan tempat pusat usaha suatu organisasi atau perusahaan, yaitu menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Pengertian surat. Surat adalah suatu sarana untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atau informasi secara tertulis dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama jabatannya. Dalam sebuah organisasi, instansi, ataupun perusahaan, ada juga pengertian menurut ahli, yaitu pengertian surat menurut Agus Sugiyarto. Surat sebagai suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis atau oleh suatu pihak kepada pihak lain. Dengan lebih jelasnya, surat adalah alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain yang memiliki persyaratan khusus, yaitu penggunaan kertas, penggunaan model dan bentuk, penggunaan kode dan notasi, pemakaian bahasa yang khas, serta pencantuman tanda tangan. Surat bisnis adalah surat dari suatu perusahaan ke perusahaan lain atau organisasi tersebut dan pelanggan mereka, klien atau pihak eksternal lainnya. Fungsi surat. Surat bisnis berfungsi untuk membawa pesan-pesan bisnis dari pengirim pesan kepada pihak lain. Alat untuk menyimpan pemberitahuan, permintaan atau permohonan, buah pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Bagian-bagian surat. Yang pertama yaitu kepala surat, yang kedua pembuka surat. Di dalam pembuka surat yaitu ada tanggal surat, nomor surat, lampiran, hal surat, alamat tujuan surat, dan salam pembuka. Yang ketiga, isi surat. Di dalam isi surat yaitu ada paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Yang keempat, penutup surat. Di dalam penutup surat ada salam penutup, penanda tangan surat, dan tembusan. Tujuan surat bisnis. Surat bisnis adalah jenis surat yang digunakan atau dibuat yang bertujuan sebagai alat komunikasi tertulis untuk berbagai tujuan bisnis dan dunia kerja. Tujuan pembuatan pun beragam, mulai dari undangan, kesepakatan, informasi, pernyataan. Pembahasan terakhir yaitu proposal. Pengertian proposal. Proposal adalah sebuah agenda kerja struktur yang tertulis dengan susunan tertentu sebagai sebuah acuan ataupun ajuan untuk melaksanakan sebuah kegiatan atau pekerjaan. Menurut Hadi, proposal yaitu sebuah usulan yang terstruktur berisi agenda kerjasama bisnis antar lembaga, perusahaan yang berisi usulan kegiatan sampai dengan pemecahan masalah. Macam-macam proposal. Proposal berdasarkan tujuan, yaitu proposal penelitian, proposal proyek, proposal kegiatan, dan proposal bisnis. Proposal berdasarkan formatnya, yaitu proposal semi-formal, proposal formal, dan proposal non-formal. Fungsi proposal yang pertama yaitu dapat digunakan untuk mengajukan pengajuan kerjasama bisnis kepada perusahaan sasaran. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengadakan acara tertentu, misalnya pelatihan, seminar, perlombaan, dan lain-lain. Yang ketiga, dapat digunakan untuk melaksanakan penelitian ilmiah. Yang keempat, dapat digunakan untuk mendirikan suatu usaha. Yang kelima, dapat digunakan untuk pelelangan sebuah proyek atau barang. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran pesan atau informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi. Thank you for listening. Saya Mia Kurniasi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.